Shalom. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kemurahan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami boleh sehat sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ya Bapak, terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami. Kami boleh memuji nama-Mu, bahkan nanti kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai pada sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita pujikan Yesus pokok. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Dalam ibadah ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti semoga sehat selalu dan pasti harus semangat ya, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Nelta membawakan firman Tuhan yang berjudul Yosua, pemimpin baru bangsa Israel. Sebelumnya, adik-adik bisa pause video ini, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik bisa buka di Yosua 1 ayat 1-18. Adik-adik bisa baca dahulu ya di Yosua 1 ayat 1-18. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh melanjutkan video ini. Nah, sekarang Kak Nelta tanya ke adik-adik. Adik-adik inget gak siapa pemimpin pertama kalinya bangsa Israel? Namanya itu ada 4 huruf. Depannya M, belakangnya A. Ayo, ada inget? Benar sekali, Musa.
Nah, adik-adik, ketika Musa ini berumur sekitar 120 tahun, Musa berbicara kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, karena usiaku ini sudah 120 tahun, sudah tua, aku tidak bisa menemani kalian. Aku tidak bisa menemani kalian untuk melanjutkan perjalanan kalian. Nah, ketika Musa berbicara seperti itu kepada bangsa Israel ini takut adik-adik, takut, terkejut gitu ya. Yo Musa, kan kita udah sampai di titik ini, kita udah sampai di setengah perjalanan, kok tiba-tiba kamu membiarkan kami, terus kami nanti sama siapa, terus nanti kita gimana? Nah, ketika bangsa Israel meributkan karena mereka takut, karena Musa akhirnya mengundurkan diri, atau Musa merasa dirinya sudah tua, Musa ini berbicara dengan seseorang. Nah, seseorang ini bernama Yosua. Nah, Musa ini berbicara kepada Yosua, Yosua, aku ini sudah tua, jadi kamu yang akan melanjutkan perjalanan bersama bangsa Israel untuk memiliki tanah perjanjian, atau memiliki negeri yang sudah dijanjikan sama Tuhan, dan kau nanti akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, ketika Yosua diberikan wewenang seperti itu, Yosua kaget aja deh. Loh, Musa, kamu menunjuk aku, terus nanti aku gimana? Nanti bangsa Israel gimana? Terus nanti apakah aku bisa? Nah, banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh Yosua. Tetapi adik-adik, Musa ini mengatakan seperti ini kepada Yosua, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ketika Musa berkata seperti itu ke Yosua, Yosua bilang, oh, berarti nanti Tuhan akan menyertai aku ya. Berarti nanti Tuhan akan memelihara aku dan bangsa Israel. Nah, di waktu itu Yosua merasa tenang. Yosua merasa kalau nanti Tuhan akan menyertai Yosua sampai selesai, sampai Yosua dan bangsa Israel mendapatkan tanah itu. Nah, kemudian ketika Musa sudah benar-benar meninggal atau mati ya teman-teman, Tuhan berbicara kepada Yosua di ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ketika Yosua ini mendengar Tuhan berbicara seperti itu, Yosua semakin, loh Tuhan, nanti kalau aku gak bisa gimana? Kalau aku gak sehebat Musa gimana? Terus nanti bangsa Israel gimana Tuhan? Nah, lagi-lagi Tuhan itu memberi ketenangan kepada Yosua, adik-adik. Tuhan berfirman kalau seperti aku menyertai Musa, maka aku juga akan menyertaimu. Dan aku tidak akan membiarkan engkau ataupun meninggalkan engkau. Nah, setelah Yosua mendengar seperti itu, Yosua kembali tenang, adik-adik. Oh baik Tuhan, nanti aku akan menjalankan ini, karena aku percaya engkau menyertai aku. Nah, Tuhan juga berfirman, adik-adik, kita lihat di ayat yang ke 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, ketika Tuhan berbicara seperti itu, Tuhan juga berbicara, adik-adik, kita lihat di ayat yang ke-6 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan juga mengulangi perkataannya di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kemudian setelah Tuhan berbicara seperti itu, Musa tenang, adik-adik. Yosua tenang, adik-adik. Yosua
akan berjalan bersama-sama Tuhan, berjalan dengan bangsa Israel dan menyelesaikan apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini, dari cerita Yosua, kita bisa lihat adik-adik ketika Yosua diberikan wewenang, ketika Yosua diberikan kepercayaan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel, Yosua ini mengalami keraguan. Yosua ini mengalami khawatir, bagaimana kalau nanti Yosua tidak sehebat Musa, bagaimana kalau nanti Yosua tidak bisa memimpin bangsa Israel, bagaimana kalau Yosua berhadapan dengan orang banyak sekali khawatir yang ditimbulkan oleh perasaan Yosua ini. Tetapi adik-adik, Tuhan selalu menyertai Yosua. Tuhan sudah berjanji kalau Tuhan akan menyertai Yosua, akan melindungi Yosua, akan memberkati Yosua nanti dan bangsa Israel untuk berjalan menyeberangi sungai Yordan dan memiliki tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Nah, dari cerita ini kadang kita seperti Yosua adik-adik, kadang adik-adik khawatir kalau misalnya nilainya gimana ya nanti kalau nilainya jelek. Terus adik-adik biasanya juga khawatir kalau gimana nanti kalau aku gak naik kelas ya, terus gimana nanti kalau aku gak punya teman, gimana nanti kalau aku gak ini gak itu, gimana kalau ini gak... Banyak khawatir kita tuh adik-adik. Tapi dari yang cerita yang sudah Kak Nata sampaikan, hanya satu yang Tuhan harapkan sama kita semua, karena Tuhan ingin anak-anaknya percaya sama Tuhan. Kalau anak-anaknya itu tidak boleh khawatir, karena Tuhan mau anak-anaknya itu berserah pada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Jadi kuncinya adik-adik harus percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, menyerahkan kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan seperti Yosua. Nah, adik-adik, sekian renungan dari Kak Nelta. Semoga adik-adik bisa menjadi orang yang lebih percaya lagi sama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Nah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami setelah mendengarkan cerita tentang Yosua, bagaimana dia berserah kepada Engkau, bagaimana Engkau juga menyertai Yosua. Kami juga percaya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan memberkati kami. Engkau juga memberkati orang tua kami, Engkau memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah mereka juga belajar untuk berserah dan percaya kepada Engkau. Engkau memberkati ibadah kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Engkau berkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa, kami sudah selesai menjalankan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.